Aduh, gimana nih ya? Aduh, nih yang kemarin gimana ya? Ya tugas gue juga belum ngerti tuh deh. Aduh, gimana ya? Tuh Adul kenapa ya? Kita samperin aja yuk. Ayo. Ayo. Aduh, pusing banget lagi ya. Dep, Dulu kenapa? Pusing banget kelihatannya. ini gue pusing banget. Gue kan punya usaha. Untung sih kelihatannya. Tapi nggak ada uangnya. Tapi pas dicek sih, ada duitnya tapi dalam bentuk piutang. Sedangkan gue butuh uang sekarang ya buat bayar operasional sama gaji karyawan. Kira-kira gue bisa nggak ya pinjam duit? Ya gue nggak ada. Tapi coba lu deh kredit di bank. Kredit di bank? Jangan kredit di bank. Kredit di bank tuh ada agunannya, jadi harus ada barang jaminannya. Oh. Mending anjak piutang aja. Emang anjing piutang apaan deh? Mau tahu anjak piutang itu apa? Iya. Simak video ini. Post with the fans. Post with the post with the put the post post with the fans. Post with the post with the post 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 with the fans. Post with the fans. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, anjak piutang itu apa sih? Nah, anjak piutang itu adalah kegiatan lembaga pembiayaan untuk membeli, menata usahakan atau mengambil alih satu piutang atau tagihan jangka pendek dari suatu klien. Ya, kliennya dalam arti ya perusahaan ya yang punya piutang atau perusahaan yang menjual barangnya secara kredit kepada perusahaan lain gitu. Nah, mekanisme atau skema dalam anjak piutang tuh kayak gimana sih? Dan pihak-pihak siapa aja sih yang terlibat dalam skema tersebut gitu. Nah, saya kasih ilustrasi gampangnya gini. Misal ada perusahaan A, perusahaan B, sama lembaga anjak piutang atau factoring. Nah, perusahaan B ini membeli barang kepada perusahaan A secara kredit ya, yang mana kita tahu kalau kredit ya uangnya nanti, ya barangnya dulu gitu. Nah, sementara perusahaan A ini sedang butuh dana cash gitu. Ya, misal buat biaya operasional atau bayar gaji karyawan ataupun ingin melakukan rencana investasi tertentu gitu, yang mana itu semua tentu nggak bisa hanya dengan faktor piutang aja gitu. Nah, salah satu opsi yang bisa dilakukan perusahaan A adalah dengan mengajukan piutangnya kepada perusahaan anjak piutang atau factoring gitu ya, atau bahasa gampangnya tolong dong ini beli piutang saya gitu, saya lagi butuh dana cepet gitu. Nah, setelah analisis tertentu yang dilakukan oleh anjak piutang dan di ACC, nah setelah ACC ini baru anjak piutang bisa mengucurkan dana cashnya kepada perusahaan A gitu. Nah, yang mana nilai yang diberikan anjak piutang kepada perusahaan A itu sesuai dengan nilai yang ada di faktur atau ya dokumen piutang tersebut gitu, setelah dikurangi nilai diskonto gitu, yang mana nilai diskonto ini ya sesuai dengan kebijakan perusahaan factoring masing-masing gitu. Misal punya piutang 10 juta dan dana yang didapatkan setelah dikurangi cuma 9,5 juta gitu. Nah, setelah udah dikasihkan dana cashnya, ya dokumen piutang dari perusahaan A seperti faktur dan lain-lain itu diserahkan kepada lembaga anjak piutang, yang mana jadi urusannya udah dengan anjak piutang dengan perusahaan B ya, yang mana lembaga anjak piutang ini yang nantinya yang ngurusin urusan piutangnya, seperti setelah jatuh tempo yang nagih perusahaan anjak piutang, yang mengurusi administrasi piutangnya dan lain-lain gitu. Nah, setelah jatuh tempo perusahaan B tentu harus udah melunasi utangnya gitu. Nah, setelah perusahaan B udah melunasi utangnya pada anjak piutang, barulah perusahaan anjak piutang itu bisa menyerahkan kembali atau akan menyerahkan kembali kepada perusahaan A faktur atau dokumen-dokumen piutangnya tersebut gitu mekanismenya. Landasan hukum ya atau pembinaan atau pengawasan dari lembaga anjak piutang ini tentu ada pengawasan dari satu lembaga atau
ada aturan-aturan tertentu atau landasan yuridisnya yang menangani tentang anjak piutang ini ya. Oke, aku bacain ya. Tentu umumnya untuk lembaga pembiayaan, tapi secara khusus tentang anjak piutang. Nah, landasan yuridis yang pertama itu ada tentang surat keputusan Menteri nomor 448 tahun 2000 tentang perusahaan pembiayaan. Ya, perusahaan pembiayaan banyak ya, salah satunya anjak piutang atau factoring. Nah, terus surat keputusan Menteri Republik Indonesia nomor 185 tahun 2000 yaitu tentang penghentian dan pemberian izin usaha kepada perusahaan pembiayaan. Terus juga menurut keputusan Menteri Keuangan nomor 1251 tahun 1998. Nah, itu ada pengertian perusahaan anjak piutang itu adalah badan usaha yang melakukan kegiatan pembiayaan dalam bentuk pembelian dan atau pengalihan serta pengurusan piutang atau tagihan jangka pendek suatu perusahaan dari transaksi perdagangan dalam atau luar negeri ya. Hampir sama ya, mirip sekali sama yang pengertian saya kasih tahu tadi di awal. Terus yang terakhir ada dasar hukum administratifnya, yaitu ada di Undang-Undang Perbankan, ada di Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992, seperti yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, yang mana di dalamnya ada pasal 6 huruf I memberi alasan hukum kepada bank untuk melakukan kegiatan factoring atau anjak piutang. Selanjutnya kita akan membahas jenis-jenis macam anjak piutang. Yang pertama itu adalah full service factoring. Jenis anjak piutang ini adalah perusahaan anjak piutang bertipe full service yang menyediakan segala jenis jasa kegiatan anjak piutang, mulai dari penagihan, penerbitan invoice, sampai penerimaan dana dari debitur. Full service factoring ini juga bersedia menagih segala jenis piutang, mulai dari piutang normal sampai kredit macet atau bad debit. Yang kedua itu ada resource factoring. Jenis resource factoring ini adalah perusahaan anjak piutang yang mirip dengan full service factoring. Tetapi, resource factoring ini tidak mau menerima perjanjian anjak piutang yang menetapkan bad debits atau kredit macet. Yang ketiga itu ada bulk factoring. Bulk factoring ini adalah jenis anjak piutang yang hanya mengcover kegiatan pembayaran di awal atau DP dan penagihan periodiknya kepada debitur. Yang keempat itu ada maturity factoring. Berbeda dengan jenis-jenis anjak piutang yang lain, perusahaan anjak piutang jenis ini hanya bertindak sebagai pengawas, penata administrasi, dan pelindung kredit saja. Seluruh aktivitas teknis penagihan tetap dilakukan oleh perusahaan klien. Yang kelima itu adalah jenis agensi factoring. Jenis anjak piutang agensi factoring ini perusahaan dengan mengatasnamakan penagihan piutang pada perusahaan lain. Jika menggunakan jasa factoring jenis ini, perusahaan anjak piutang ini adalah pihak yang namanya digunakan dalam invoice penagihan. Yang keenam itu ada invoice discounting factoring. Jenis anjak piutang ini adalah perusahaan yang hanya menyediakan jasa pembiayaan piutang tanpa penagihan. Jika Anda menggunakan jenis anjak piutang ini, perusahaan Anda perlu melakukan penagihan piutang sendiri dengan pembayaran ditransfer ke pihak jasa factoring. Yang ketujuh itu ada undisclosed factoring. Jenis anjak piutang ini yaitu perusahaan anjak piutang yang khusus menyediakan jasa proteksi kepada kredit macet atau bad debit. Perusahaan semacam ini akan menjamin maksimal sampai 80% nominal piutang Anda yang berpotensi menjadi bad debit atau kredit macet. Oke, selanjutnya kita akan membahas dua macam jasa yang ditawarkan oleh anjak piutang. Yang pertama itu ada jasa pembiayaan atau financing services. Perusahaan anjak piutang yang memberikan pembiayaan yang besarnya berkisar antara 60-80% dari total piutang setelah dilakukan kontrak anjak piutang dan penyerahan bukti-bukti penjualan barang. Kontrak atau transaksi ini dapat dilakukan atas dasar jaminan atau tanpa jaminan. Dalam pengambilan keputusan mengenai dasar transaksi anjak piutang ini, perusahaan anjak piutang akan memperhatikan dan mempertimbangkan besarnya risiko terjadinya kemacetan yang mungkin dihadapi oleh pihak nasabah atau customer. Yang kedua itu ada jasa non-pembiayaan atau non-financing services. Penyediaan jasa non-pembiayaan ini oleh perusahaan anjak piutang pada dasarnya merupakan jasa untuk melayani kepentingan pengelolaan kredit klien. Berikut ini ada produk-produk jasa non-pembiayaan yang ditawarkan oleh perusahaan. Yang pertama itu ada investasi kredit atau credit investigation. Yang kedua ada sales ledger administration atau sales accounting. Yang ketiga itu ada pengawasan kredit dan penagihannya atau credit control and collection. Terakhir itu adalah perlindungan terhadap risiko kredit atau protection against credit risks.
ngomongin anjak piutang, apa aja sih fungsi dan manfaat dari adanya pembiayaan anjak piutang ini? Nah, keterlibatan berbagai pihak dalam kegiatan anjak piutang akan memberikan keuntungan bagi masing-masing pihak. Adapun pihak yang dimaksud dalam hal ini ada pihak klien, pihak perusahaan factoring itu sendiri, dan juga pihak customer. Yang pertama, ada manfaat untuk pihak klien. Untuk pihak klien pada dasarnya menerima jasa yang diberikan oleh perusahaan factoring dalam hal pembiayaan maupun non-pembiayaan. Manfaat yang diterima klien dari adanya pemberian jasa pembiayaan oleh perusahaan factoring diantaranya dapat meningkatkan penjualan. Dengan adanya jasa pembiayaan, memungkinkan klien melakukan penjualan dengan cara kredit kepada customer. Nah, penjualan kredit ini sangat berguna karena dapat meningkatkan kemampuan dan daya tarik bagi customer dengan dana yang terbatas. Tidak hanya meningkatkan penjualan, pembiayaan anjak piutang juga berpengaruh terhadap kelancaran modal kerja. Jasa anjak piutang ini memungkinkan klien untuk mengkonversikan piutangnya yang belum jatuh tempo menjadi dana tunai dengan prosedur yang relatif mudah dan cepat. Tersedianya dana tunai ini dapat dimanfaatkan oleh klien untuk mendanai kegiatan operasionalnya seperti pembelian bahan baku, pembayaran gaji pegawai, dan lain-lain. Selain itu, klien juga dapat menerima manfaat dari adanya pemberian jasa non-pembiayaan oleh perusahaan factoring. Manfaat tersebut diantaranya memudahkan klien dalam melakukan penagihan piutang kepada customer. Dalam hal ini, klien tidak perlu lagi secara langsung menagihkan piutangnya, melainkan perusahaan factoring yang menagihkan piutangnya, sehingga dapat menghemat waktu dan sumber daya bagi pihak klien. Yang kedua, ada manfaat untuk pihak perusahaan factoring. Pihak perusahaan factoring yang dipilih untuk memberikan pembiayaan anjak piutang kepada pihak klien biasanya mendapatkan manfaat berupa penerimaan dalam bentuk fee. Nah, fee yang dimaksud dalam hal ini itu ada discount fee dan juga service fee. Discount fee itu fee yang dibayarkan oleh pihak klien kepada perusahaan factoring karena memberikan jasa berupa pembiayaan atau uang muka atas piutangnya. Nah, discount fee ini diperhitungkan sebesar persentase tertentu terhadap besarnya pembiayaan yang diberikan atas dasar resiko tertagihnya piutang, jangka waktu, dan rata-rata tingkat bunga perbankan. Selain discount fee, ada juga yang namanya service fee. Service fee ini dibayarkan oleh pihak klien kepada perusahaan factoring karena memberikan jasa non-pembiayaan yang nilainya ditentukan sebesar persentase tertentu dari piutang atas dasar beban kerja piutang. Seperti semakin sulit penagihan piutang, maka fee ini juga semakin besar. Untuk yang ketiga, ada manfaat untuk pihak customer. Dalam hal pembiayaan anjak piutang ini, pihak customer mendapatkan manfaat berupa adanya kesempatan untuk melakukan pembelian dengan cara kredit dari pihak klien. Nah, ternyata anjak piutang itu ada juga loh yang syariah. Konsep anjak piutang yang berdasarkan prinsip syariah ini bertujuan untuk menghindari dari praktik yang dilarang oleh hukum Islam, seperti riba, gharar, dan maisir. Anjak piutang syariah yang diatur dalam Fatwa DSN MUI nomor 67 tahun 2008 merupakan peraturan yang berdasarkan prinsip syariah dengan menggunakan akad wakalah bil ujrah. Penggunaan akad wakalah bil ujrah ini untuk membedakan anjak piutang syariah dengan anjak piutang konvensional. Untuk perbedaan anjak piutang syariah dan anjak piutang konvensional pasti ada. Nah, beberapa di antaranya nih. Yang pertama, anjak piutang syariah menggunakan sumber hukum yang terkandung dalam Al-Quran, hadis, serta fatwa DSN MUI nomor 67 tahun 2008 tentang anjak piutang syariah. Sedangkan anjak piutang konvensional, sumber hukum yang digunakan ialah surat keputusan Menteri Keuangan tentang anjak piutang. Perbedaan kedua, ada pemberian jasa anjak piutang syariah berupa ujrah atau fee dengan besar nominal yang disepakati bersama. Sedangkan anjak piutang konvensional, pemberian balas jasa berupa biaya yang telah ditentukan oleh perusahaan factoring secara sepihak dengan acuan tingkat bunga. Perbedaan yang ketiga, dalam anjak piutang syariah, transaksi perdagangan harus terbebas dari gharar, maisir, dan riba. Sedangkan dalam anjak piutang konvensional, tidak ada ketentuan atau larangan spesifik tertentu. Nah, perbedaan yang keempat, dalam pelaksanaan anjak piutang syariah, harus diawasi oleh Dewan Pengawas Syariah atau DPS
yang mengontrol jalannya aktivitas anjak piutang syariah agar tetap sesuai dengan ketentuan Islam. Sedangkan untuk anjak piutang konvensional tidak ada pengawas. Perbedaan terakhir, dalam anjak piutang syariah, akad yang dilakukan sesuai dengan prinsip syariah berupa hilawah, wakalah bil ujrah, dan juga qard. Sedangkan di anjak piutang konvensional, akad yang dilakukan berupa perjanjian yang berdasarkan hukum negara tanpa menyesuaikan prinsip syariah. Oke, terkait Dari mekanisme pengajuan. mekanisme pengajuan layanan anjak piutang di BCA Syariah ini itu gimana kalau ada orang yang mau ngajuin anjak piutang, itu kayak gimana? Oke. Biasanya kalau untuk mekanisme pengajuannya itu kita ada dua, ada tipe nasabah yang memang datang ke cabang, atau ada nasabah yang memang punya kenalan atau langsung dihubungkan sama PIC atau relationship manager. Jadi kalau misalkan yang datang ke cabang itu kan nanti akan ditanyakan nih kebutuhannya apa, kemudian kira-kira persyaratan yang dijelaskan ini apa-apa aja yang sudah dimilikin sama si calon debiturnya ini gitu. Terus kalau misalkan untuk dari nasabah yang memang sudah ada relationship manajernya sendiri, itu biasanya akan lebih mudah karena biasanya dari si relationship manajernya ini yang akan ngumpulin semua berkasnya. Jadi nasabah nggak perlu datang-datang ke cabang untuk proses pengajuan gitu. Jadi nanti tinggal nunggu hasil follow up-nya aja kalau ini. Bedanya paling kayak gitu. Kalau untuk secara mekanisme pengajuan. Oh, beda, baik. Terus Kak, pertanyaan Iya. selanjutnya terkait salah satunya BCA Syariah ini dapat penghargaan internasional sebagai anjak piutang yang cukup terbaik lah. Nah, itu menurut Kakak fakta-fakta apa aja sih? Nah, ini kan terkait kelebihan dari bank syariah, anjak piutang bank syariah itu sendiri. Itu bagian. Ya paling kalau sepemahaman aku sejauh ini ya yang aku rasain sendiri sih paling kayak kita ngasih persyaratan ke calon debitur atau ke nasabah itu lebih simple sih, tergolong simple. Terus juga kan seperti yang teman-teman mungkin tahu juga ya kalau misalkan di bank-bank syariah gitu biasanya kan untuk layanannya itu udah disertain sama fasilitas pembiayaan berdasarkan akad wakalah bil ujrah ya atau qard gitu ya. Sebenarnya itu sih yang lebih bikin kita unggul gitu karena terus juga kan dari BCA Syariah juga kan bisa menciptakan peningkatan value chain atau kayak nilai tambahan dari hubungan yang terjalin antara debitur dengan si perbankannya ini gitu. Jadi nantinya nilai kayak misalkan contoh ya Devara punya usaha makanan, kemudian mau coba ambil kredit modal usaha gitu ya di BCA Syariah. Nah dari situ bisa dibantu untuk push atau menambahkan nilai chain-nya si usahanya Devara kayak gitu sih. Selanjutnya terkait fitur-fitur yang ada di anjak piutang BCA Syariah ini itu bisa apa aja? Fitur-fiturnya ya kalau di BCA Syariah sih kita ada beberapa jenis segmentasi pembiayaannya. Kayak contohnya ada usaha segmentasinya itu kita bisa untuk usaha mikro, usaha kecil, terus juga bisa untuk usaha menengah. Terus kalau untuk plafonnya sendiri di BCA Syariah itu dia minimal bisa ngambil 50 juta. Terus kalau misalkan memang ternyata kebutuhannya lebih dari itu, biasanya akan ada pengajuan dari si pihak debitur ke kita, nanti akan dianalis dan kira-kira berdasarkan nilai analisnya ini berapa sih yang bisa kita kasih ke nasabah gitu. Jadi nggak langsung bisa sesuai permohonan nasabah sekian, nasabah dapat sekian tuh nggak kayak gitu. Terus juga kalau untuk tenor di kita itu maksimal kan 12 tahun. Baik, Masif. Mungkin pertanyaan selanjutnya terkait dampak dari penghargaan ini sendiri bagi BCA Syariah itu sendiri dan masyarakat, itu menurut Kakak apa ke depan? Kalau sebenarnya sama sih sama yang sebelumnya aku udah sebutin di awal ya. Jadi nantinya akan menambah atau meningkatkan value chain atau nilai tambah dari si usaha atau si penghutang atau piutangnya itu ya debiturnya. Terus juga kalau nasabahnya sendiri jadi lebih mudah untuk mendapatkan pembayaran yang lebih cepat gitu. Terus juga kalau untuk dari pihak nasabahnya juga ya,
itu bisa untuk meng-up volume perdagangannya, terus ada perpanjangan masa penyelesaian antara nasabah dengan si kliennya juga gitu. Jadi nanti dari pihak BCA kan akan ikut serta membantu gitu. Oke. Oke, pertanyaan selanjutnya itu terkait tentang perbedaan antara anjak piutang konvensional sama anjak piutang syariah. Itu ada perbedaan tersendiri. Iya, kalau secara perbedaan ada ya justru tentu pasti ada gitu. Apalagi kan dari namanya aja kan kalau syariah ya biasanya kan lebih ke Islami atau ya yang kita tahu kayak gitu ya. Terus kalau misalkan syariah itu kita berpacunya hanya sama hukum Quran atau hadis gitu. Tapi kalau untuk yang konvensional itu kita berpacu sama hukum negara gitu. Terus kalau untuk secara keuntungan yang didapat sama perbankan ya, kalau dari kita itu keuntungannya mengacu kepada fee atau keuntungan yang telah disepakati di awal pada saat perjanjian gitu, proses pengajuan. Tapi kalau untuk yang di konvensional biasanya itu berpacu sama bunga. Makanya kalau misalkan teman-teman sering lihat kayak di bank kan kita di BCA Syariah nih atau kalau teman-teman lihat di BCA biasa dia udah ada tuh keterangannya kredit modal usaha rakyat misalkan ya. Itu 7%, mulai dari 7% bunga per bulannya kan kayak gitu ya. Kalau di kita nggak jelas kelihatan. Jadi hanya internal dari si pengaju, si debiturnya sama perbankannya aja yang tahu gitu kesepakatannya gimana. Terus juga kalau misalkan untuk yang konvensional itu kan dia hanya mengacu pada aturan negara tadi yang aku bilang. Kalau misalkan untuk yang syariah itu dia pasti akan melibatkan DPS atau Dewan Pengawas Syariah. Paling kayak gitu. Cukup sih saya kalau ini list pertanyaannya udah terjawab semua jelas. Oh, dari aku cukup sih kayaknya. Udah cukup jawab ya. Maaf ya jadi berbelit-belit ngomongnya. Iya, nggak Iya. apa-apa. Tadi minta maaf ya Kak, tadi diulang pertanyaan. Oh ya nggak apa-apa, aman Oke, kok. ya mungkin cukup pertanyaannya dari kita itu aja. Oke, makasih banyak Kak. Iya, Aduh. sama-sama. Sama-sama Devara, Marsya, Abdullah. Nggak apa-apa, aman kok. Santai aja. Oke. Terima kasih banyak ya Kak. Sama-sama. Terima kasih banyak. Mohon maaf udah Sama-sama. ganggu Izin waktunya. live ya. Sehat-sehat ya kalian. Semangat.